Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai narasumber yang merupakan mahasiswa S2 terkait dengan isu kebijakan pemerintah terkait penutupan prodi yang tidak sesuai dengan kebutuhan masa depan dan industri kerja yang dibutuhkan. Selamat siang Mbak Danisa. Siang. Terima kasih telah menyempatkan untuk mengikuti wawancara pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Mbak Danisa mengenai isu kebijakan pemerintah yang akan menutup program studi yang dianggap tidak relevan dengan dunia pekerjaan di masa depan. Kebijakan ini tentunya memunculkan banyak pandangan baik yang mendukung karena kebijakan ini dianggap mampu menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman dan perkembangan zaman. Akan tetapi ada pihak juga yang mengkritik karena pendidikan dinilai tidak seharusnya hanya mengikuti kebutuhan pasar. Karena itu saya ingin menggali perspektif Mbak Danisa sebagai mahasiswa S2 mengenai bagaimana seharusnya pendidikan tinggi itu diposisikan di tengah perubahan sosial, teknologi, dan kebijakan negara saat ini. Baik, langsung saja masuk ke pertanyaannya Mbak Danisa. Saat pertama kali mendengar tentang kebijakan pemerintah yang akan menutup beberapa prodi yang tidak sesuai dengan kebutuhan di masa depan dan tidak relevan dengan dunia pekerjaan, hal pertama apa yang terlintas di pikiran Mbak Danisa? Apakah Mbak Danisa setuju dengan kebijakan ini atau Mbak Danisa berpikir ada beberapa hal yang perlu dikritisi juga dari kebijakan ini? Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah mempercayai saya sebagai narasumber di tugas Mbak. Di sini saya juga bukan berarti saya masih S2 terus saya punya cara berpikir yang berbeda, tapi kita juga sama-sama belajar. Nah, tentunya ini hangat ya diperbincangkan saat ini topiknya mengenai relevansi kebijakan pendidikan yang dimana memangkas beberapa prodi yang dianggap tidak relevan. Nah, kalau dari pertanyaan tadi, respon saya itu sendiri secara pribadi 50-50 atau setengah-setengah, di mana pertama secara rasional jika kita kaitkan dengan kebutuhan zaman saat ini di mana perkembangan teknologi, kemudian ada kecerdasan buatan, tentunya pasti kebijakan ini tuh merupakan langkah yang relevan ketika misalkan memang beberapa prodi itu dipangkas atau dihilangkan karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini. Karena kenapa? Misalkan ada beberapa jurusan atau prodi yang memang tidak relevansi dengan kebutuhan saat ini, tentunya pasti akan merugikan mahasiswa tersebut dari segi ekonomi atau tenaga kerjanya, atau tenaganya yang sudah diluangkan untuk belajar. Karena ketika nanti turun di dunia kerja atau di lapangan, realitanya apa yang sudah dipelajari itu memang tidak sesuai dengan kebutuhan yang saat ini. Nah, kedua, tentunya adanya kebijakan ini tuh kita juga perlu memaknai atau perlu mengkritisi secara mendalam bagaimana sih fungsi dari pendidikan tinggi itu sendiri untuk memang melihat bagaimana ketika kebijakan ini diterapkan apakah ada apakah ada hal-hal yang memang berpengaruh kepada pendidikan itu sendiri atau keberlanjutan keberadaban. Misalnya nih ketika beberapa prodi dipangkas yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar industri, dan sebenarnya itu tuh bisa jadi memang sesuatu yang dibutuhkan di masa yang akan datang, karena kan kebutuhan pasar industri itu kita tidak bisa melihat jangka panjangnya. Betul. Maksudnya itu hanya tren aja gitu kan. Nah, sedangkan bisa jadi ketika misalkan kampus fokus kepada kebutuhan pasar industri, yang dicetak itu adalah pekerja, bukan bagaimana karakter atau cara berpikir si mahasiswa itu ditekankan. Karena kan fungsi pendidikan sendiri itu adalah untuk membangun bagaimana bernalar kritis, kemudian memecahkan masalah dan lain sebagainya. Jadi lebih fokusnya ke praktiknya sih menurut saya kayak gitu. Ada beberapa proyek itu yang dianggap kurang relevan karena ada mungkin beberapa atau banyak dari lulusannya itu dinilai sulit untuk terserap kerja. Menurut Mbak Denisa sendiri, apakah rendahnya penyerapan kerja itu selalu berarti program studi tersebut tidak penting atau tidak baik? Menurut saya sebenarnya bukan dari penting atau tidak pentingnya si program studi tersebut, karena tentu jauh-jauh hari sebelum program studi itu dibuat,
tentunya pasti sudah ada pertimbangan atau untuk menjawab kebutuhan yang saat ini atau kebutuhan jangka panjang. Nah, sebenarnya di sini yang perlu diperhatikan atau digarisbawahi adalah dua poin utama. Kenapa beberapa program tersebut tidak terserap lapangan pekerjaan. Itu yang pertama, pastinya lapangan pekerjaan terkait jurusan tersebut itu memang terbatas. Ini pasti balik ke pemerintah, bagaimana mereka menyikapi jurusan-jurusan yang sudah diadakan atau prodi-prodi yang sudah diadakan, tetapi realitanya di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka buat. Karena kan dalam satu negara kita ini banyak sekali universitas, dan itu pasti memiliki prodi-prodi tersebut. Nah, bayangkan dengan jumlah tersebut tapi lapangan pekerjaan itu sangat sempit. Nah, kayak gitu kan. Kemudian yang kedua adalah di sini salahnya dari pendidikan tinggi menurut saya. Kekeliruannya di mana mereka terus mengambil jurusan itu kan, walaupun mereka sebenarnya tahu kayak di lapangan realitanya jurusan-jurusan ini tuh memang bukan tidak dibutuhkan, tapi jumlahnya belum terlalu dibutuhkan dengan jumlah tersebut. Jadi kayak jor-joran diambil aja terus, yang penting mereka dapat penghasilan dari si mahasiswa ini. Menambil banyak kuota juga ya. Iya, jadi mereka tidak ada pertimbangan dalam hal itu. Makanya kenapa kurang diserapkan itu tadi dari kedua pihaknya kurang efektif. Ini terus yang ketiga, menurut saya sekarang mahasiswa itu lebih menekankan kepada gimana cara mereka mengejar nilai bagus, nilai 4, IPK-nya tinggi, tapi mereka tidak pernah berpikir gimana sih caranya skillnya aku dengan kuliah ini bisa bertambah atau berkembang. Nah, sedangkan di dunia pekerjaan nilai itu bukan patokan utamanya, tapi apa yang kamu udah dapatkan, misalnya skill kamu, keterampilannya kamu yang bisa membedakan kamu dengan pekerjaan ini. Sekali nih. Lalu, bagaimana Mbak Danisa melihat dampak kebijakan penutupan prodi ini terhadap mahasiswa dan calon mahasiswa ke depannya? Apakah kebijakan ini bisa mempengaruhi cara pandang mereka untuk memilih jurusan? Ya, tentu berdampak ya bagi keduanya. Yang pertama, untuk mahasiswa yang sekarang sedang menjalani program studi yang akan dihapus, tentunya pasti mereka itu udah fokusnya bukan lagi belajar, tapi aduh, kira-kira kalau misalkan aku lulus nih, ada nggak ya pekerjaan yang sesuai dengan jurusan aku saat ini. Karena kan emang embel-embelnya sekarang dihapus karena emang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar industri kan. Nah, jadinya berpengaruh ke kenyamanan mereka dalam belajar, yang seharusnya mereka fokus gimana cara menyelesaikan studi, tapi karena memikirkan itu takutnya berpengaruh. Nah, untuk mahasiswa yang akan masuk atau maba, ini pasti sangat berpengaruh. Yang pertama, mereka pasti akan memilih jurusan yang memang ada saat itu, yang bukan disesuaikan dengan minat atau passion mereka. Jadinya mau tidak mau ya udah dipilih aja pekerjaan yang jurusan yang memang nanti dibutuhkan di pasar industri, walaupun itu tidak sesuai dengan minat atau potensi mereka. Padahal kan kalau kita kuliah itu yang harusnya dikembangkan kan adalah passion dan potensi ya. Jadi kalau misalkan itu tidak sesuai lagi, ya udah mau nggak mau pasti mereka memilih jurusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar industri, bukan lagi apa yang kita mau. Jadi benar ada pengaruhnya juga ya. Iya, benar-benar. Sekarang Mbak, di tengah perkembangan teknologi dan maraknya kecerdasan buatan, menurut Mbak Danisa sendiri, apakah semua bidang ilmu itu masih punya peluang untuk bertahan, atau malah akan ada beberapa ilmu yang nantinya itu akan tersingkirkan? Nah, menurut saya sih semua bidang ilmu itu memiliki peluang untuk bertahan ya. Tapi kembali lagi pada bidang-bidang ilmu itu sendiri, bagaimana mereka menciptakan strategi untuk bisa mereka bangun, mereka bisa bangun dan bertahan dalam menghadapi problem atau kebutuhan saat ini. Nah, bukan tersingkir, tapi lebih kemungkinan mereka itu akan usang ditelan oleh zaman kalau misalkan mereka tidak bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan kebutuhan saat ini. Nah, beberapa bidang ilmu itu tidak dapat beradaptasi akan adanya perubahan, sehingga lambat laun pasti kehadirannya itu dapat digantikan oleh kecerdasan buatan saat ini. Tapi sebenarnya balik lagi ya, esensi dari bidang ilmu itu sendiri itu memang tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan atau robot, tapi fungsi dari AI atau kecerdasan buatan itu sendiri itu adalah untuk memudahkan kita dari bidang pekerjaan kita. Jadi siapa yang menang adalah siapa yang paling pintar menggunakan atau memanfaatkan kecerdasan buatan yang ada, bukan maksudnya anti gitu. Jika nih Mbak, semisal kebijakan ini
benar-benar diterapkan secara luas, menurut Mbak Danisa, untuk dampak jangka panjangnya bagi dunia pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia itu akan seperti apa? Menurut saya dampak panjangnya itu pastinya fungsi pendidikan itu sendiri ya lebih sempit karena fokusnya ke pencetak apa ya kerja, bukan lagi fokus bagaimana melatih analitis, pemecahan masalah, kemudian bagaimana membentuk karakter itu sendiri. Jadi fokus utamanya udah bukan ke situ lagi, tapi lebih ke poin bagaimana mencetak kerja, lulus kuliah terus langsung kerja. Kemudian kalau untuk perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri tentunya pasti kalau fokusnya ke kebutuhan pasar industri sudah disingkirkan lagi tuh, kayak misalkan fokus kita kayak bagaimana sih dengan kuliah itu kita bisa contohnya kayak berat, misalkan bagaimana cara kita meneruskan budaya atau apa yang bisa diberikan ke generasi selanjutnya, itu fokusnya udah hilang menurut saya. Jadi itu dampaknya. Terus kayak perkembangan ilmu pengetahuan itu udah terbatas, yang seharusnya kita belajar ilmu dasar itu menurut mereka nggak penting, udah nggak dipelajari lagi kayak gitu kan. Nah seperti Pertanyaan terakhir nih Mbak, setelah melihat polemik tentang relevansi pendidikan dan penutupan beberapa prodi, bagaimana Mbak Danisa ini melihat masa depan pendidikan tinggi di Indonesia? Apakah Mbak Danisa lebih optimis atau justru merasa khawatir? kalau melihat polemik saat ini itu sebenarnya belum bisa diterawang ya, cuman saya merasa saya optimis sih dalam kurun waktu yang panjang, namun juga ada sedikit kekhawatiran di mana jika kebijakan ini memang tidak dipikirkan secara matang dan jauh ke depannya, pasti akan berdampak pada fungsi pendidikan itu sendiri dan juga berdampak pada kita sebagai generasi selanjutnya. Nah, contoh nih, jika semua prodi itu dipaksakan harus punya nilai jual bagi lulusannya, pasti mereka itu akan fokus kepada bagaimana pencetak pekerja aja, bukan dari segi cara berpikirnya mereka itu belum fokus ke situ. Contoh nih, misalkan di prodi humaniora itu kayak filsafat, kemudian sejarah, sastra yang mungkin mereka anggap tidak relevan kan dengan kebutuhan pasar industri saat ini, karena lulusannya nggak langsung kerja. Jadi kayak menurutku itu hal yang sangat disayangkan, karena kan biasanya kalau berbicara pasar industri kan harus kerja langsung ke startup, sedangkan orang-orang yang ada di ranah humaniora itu kan bukan ke sana ranahnya kan, kayak gitu. Kemudian sedangkan kalau mau dilihat negara-negara luar itu mereka malah mempertahankan prodi-prodi dasar yang menurut mereka itu adalah acuan untuk melahirkan ilmu-ilmu yang lain atau prodi-prodi yang lain. Misalkan kayak ilmu-ilmu dasar yang memang dari situ muncul inovasi jangka panjang yang lahir dari ilmu-ilmu dasar tadi, misalkan filsafat, sastra, kemudian matematika murni, kemudian sains dan lain sebagainya. Nah dari sini tuh kita bisa melihat bahwa nantinya mahasiswa itu tidak hanya dilatih adaptasi jangka panjang, tapi juga keterampilan jangka pendek akan kebutuhan pasar industri. Padahal yang ditekankan di sini adalah keterampilan beradaptasinya, bukan bagaimana dia bisa masuk di pasar industri tersebut. Karena kan bisa saja itu hanya terjadi sementara, bukan berkepanjangan. Baik, terima kasih banyak Mbak Danisa atas waktu dan pandangan perspektif yang telah Mbak Danisa berikan selama wawancara kali ini. Tentunya perspektif ini sangat membantu kita untuk membuka pandangan-pandangan baru. Nah, demikian sesi wawancara kali ini. Semoga wawancara kali ini bisa menjadi bahan refleksi bersama tentang bagaimana pendidikan seharusnya berkembang di tengah perubahan zaman tanpa kehilangan nilai, tujuan, dan perannya bagi masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.